Ya, melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin kan kita sudah mengkonfigurasikan static NAT pada router Cisco. Akan tetapi itu tidak bagus atau tidak cocok untuk digunakan kalau misalkan kita mempunyai banyak host. Karena itu bakalan memakan banyak waktu dan ya kalian tahu sendirilah. Dan di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu topologi yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada PC1 dan PC2 dan juga ada satu router Cisco. Nah, di sini router Cisco-nya itu mendapatkan IP DHCP pada sumber internet. Hampir sama seperti kemarin, akan tetapi ya di sini saya hanya membagi dua network dari kliennya. Yang pertama itu nanti bakalan 192.168.1.0 dan yang keduanya itu bakalan 2.0 untuk PC2. Dan nanti di sini juga pada router 1 saya akan konfigurasikan DHCP server untuk PC1 dan PC2. Jadi nanti IP address yang digunakan PC1 dan PC2 itu tidak usah secara statik, akan tetapi secara dynamic dan tinggal request beres. Nah, di sini pada router 1 kalau kita lihat pada interface Ethernet 0/0 itu udah dikonfigurasikan IP address DHCP untuk merequest IP addressnya. Ya, kurang lebih komen atau perintahnya seperti ini, IP address DHCP. Pertama, kita masuk ke konfigurasi terminal dan di sini kita buat DHCP server terlebih dahulu. Kalau kemarin DHCP servernya hilang, jadi ya kita buat lagi di sini secara jelas dan kita buatlah dengan komen IP DHCP pool. Pertama kita buat poolnya terlebih dahulu ya. Poolnya pool ini nama pool PC1 misalkan. Oops, ada error opening. Oh, ini nggak apa-apa, ini abaikan saja, kalian bisa abaikan seperti ini. Ini cuman ya error simulasi doang. Terus kita masukkan networknya, yaitu range dari 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan dengan default router atau IP gateway pada DHCP server tersebut 1.1 dan juga DNS-nya di sini saya gunakan DNS publiknya Google sajalah biar gampang. Selanjutnya kita buat pool 2 untuk PC2. Yang pertama itu IP DHCP pool PC2. Nah, lalu masukkan seperti tadi hampir sama networknya 2.0 ya, dengan subnet masknya hampir sama juga dan dengan DNS-nya juga samain aja dah. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan default router pada IP address interface-nya. Yang pertama itu interface Ethernet 0/2 menggunakan kok Ethernet 0/2 satu sih salah noise. Nah, harusnya gini, interface Ethernet 0/1 yang gunain 11. Internet Ethernet 0/2 kan harusnya IP address-nya 2.1 ya. Kita hapus dulu dan masukkan ulang. Oke, jangan lupa no shutdown lah ya. Terus interface Ethernet 0/1-nya kita akseskan pada default router 192.168.1.1. Nah, di sini sudah tertera ya. Sudah tertera dan sudah dikonfigurasikan network DHCP dan juga IP address-nya. Selanjutnya ya kita tinggal request dari PC client-nya, dari PC1 dan juga PC2. IP DHCP dan boom, sudah mendapatkan IP secara dynamic. Nah, kan tadi pada router 1 kita mengkonfigurasikan DHCP client yang mana hal tersebut pada simulasi penetlab bakalan mendapatkan IP default route secara dynamic juga. Ya, walaupun secara otomatis kalian bisa buatnya sendiri loh. Nah, di sini ada IP route 00000/0 dengan gateway-nya itu 137.1. Kalaupun tidak ada IP default route, kalian bisa masukkan seperti ini, IP route 0.0.0.0.0.0.0 lalu masukkan gateway-nya. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan Dynamic NAT pada router 1. Jadi kelebihan dari Dynamic NAT itu sendiri itu kalau misalkan kita bakalan menambahkan network jaringan atau network yang baru, itu kita bisa menambahkannya secara dinamis dan tidak usah nyeting secara manual. Karena pada Dynamic NAT itu digunakan access list ya untuk menggrup IP-IP yang akan ditranslasikan atau diterjemahkan menggunakan IP publiknya. Biar nggak bingung, langsung saya demokan saja dah. Perintahnya itu seperti ini. Yang pertama kita buat access list atau grupnya terlebih dahulu. Yang pertama saya gunakan access list 1. Misalkan access list 1 permit. Lalu kita masukkan IP yang akan kita cantumkan, yaitu seperti yang sudah kita konfigurasikan atau pada topologi. Yang pertama itu 192.168.1.0 dan juga 2.0. Kalau kita tanda tanya enter, nah di sini kita harus memasukkan wildcard-nya, yaitu range dari netmask yang digunakan pada IP tersebut. Kalian bisa menggunakan IP kalkulator yang ada pada Google untuk menentukan wildcard-nya. Masukkan IP yang 1.0 dan juga 2.0. Selanjutnya kita akses deh access list yang sudah kita buat ini ke NAT-nya. Yang pertama itu kan seperti ini dah, biar gak bingung seperti ini. IP NAT inside
Source list, pakainya list ya, source list, bukan source static. Kalau kemarin kan kita menggunakannya source static. Source list 1 interface-nya. Ya, tentunya interface yang mendapatkan IP publik. Ya, walaupun kalaupun kita menggunakan IP address atau IP publik yang digunakan juga bisa. Tapi ya, itu bakalan kesulitan kalau misalkan kita mendapatkan IP yang berubah lagi. Itu ya, kita harus mengkonfigurasikan lagi ya. Lebih baik seperti ini. Nah, di sini kan bisa juga kan menggunakan pool of global address ataupun interface publiknya. Nah, ini kan sudah diakses oleh Ethernet 0/0 access listnya. Selanjutnya kita tentukan NAT inside dan outside-nya. Yang pertama itu interface Ethernet 0/0 menggunakan IP NAT outside karena dia yang mendapatkan IP public dan yang bertugas pada di luar. Lalu interface Ethernet 0, interface Ethernet 0/1 itu IP NAT inside dan interface Ethernet 0/2 IP NAT inside juga. Selanjutnya kita coba ping dari PC dan sudah deh beres. Dan selanjutnya kita dari PC 2 dan kenapa no gateway found? Bentar. Oops. Oh iya, pada DHCP pool untuk PC 2 saya belum mengkonfigurasikan default routernya, jadi no gateway found. Maaf, akan saya konfigurasikan lagi. Dan oke, sudah beres. Coba kita ping detik.com. Oke, aman. Dan kalau misalkan kita lihat pada IP NAT translation-nya itu, nah di sini ada yang seperti kita ping tadi. Yang pertama ada ICMP, protokolnya menggunakan protokol ICMP dan IP-nya juga di sini tertera ya. IP yang kita ping yaitu 888 dan juga di sini itu ada seperti tadi kan kita ngepingnya di detik.com. Nah, ini diterjemahkan DNS-nya menggunakan IP dan protokolnya juga ICMP karena kan kita cuma ngeping. Dan pada IP NAT statistik juga hitsnya ada 30 dan ada juga dynamic mappingnya inside source access list 1. Nah, kalau misalkan kita debug NAT atau debug seperti ini, komennya debug IP NAT, lalu kita ping pada PC, bakalan seperti ini. Ada bukan banyak, tapi IP yang sudah kita konfigurasikan tadi ditranslasikan atau diterjemahkan menggunakan IP publik yaitu 137.52. Dan di sini kan ada source-nya 192.168.2.2 menggunakan protokol ICMP, portnya juga ada. Sini juga ada tanggalnya juga. Kalau misalkan kita lihat kan di sini interface Ethernet 0/0 mendapatkan IP 10.0.137.52 dan metodenya itu DHCP. Cukup sekian, like video ini jika kalian suka dan itu bakalan membantu banget untuk mensupport channel ini untuk lebih berkembang. Dan sampai jumpa di video tutorial dan konfigurasi lainnya.